Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita ada agenda KSCI lagi, kenali sejarah ciptakan inovasi, dan kali ini kita lebih spesifik ya bercerita tentang bagaimana Palestina barangkali dengan mendengarkan refleksi bagaimana sih kisah-kisah Palestina itu ini menjadi pemantik buat kita semua termasuk saya secara pribadi untuk lebih mencintai lagi bagaimana sih bentuk perjuangan orang-orang yang ada di sana. Bahkan kalaupun suatu saat kita belum mampu untuk berdonasi dengan bentuk harta, paling minimal bentuk doa lah, itu yang paling minimal sepertinya. Ya, sebelum kita mulai obrolan kita pada sore hari ini teman-teman, saya ingin sedikit membaca atau memperkenalkan narasumber kita. Nama beliau Ahmad Muzakir. Beliau tempat tanggal lahirnya di Maros, 9 Desember tahun 1993. Beliau aktivitasnya sebagai seorang guru dan pembina Pondok Pesantren Darul Aman, Makassar. Beliau juga sebagai ketua BKPRMI Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Lalu beliau sebagai ketua Yayasan Satu Hati Palestina. Lalu beliau ketua kepemudaan MUI Kecamatan. Lalu beliau entrepreneur muslim. Nah, kalau berbicara prestasi, banyak nih teman-teman. Saya izin baca beberapa poin aja ya, biar waktu kita tidak terlalu terkuras untuk prestasi nih, karena narasumber kita punya banyak prestasi. Saya izin membacakan beberapa saja. Yang pertama, menjadi mutarjim Syekh Gaza Palestina. Lalu sebagai Nadlu Duat Palestina, Sulawesi Selatan. Lalu agensi kuliah di Turki dan travel. Yang keempat, mengisi kegiatan pengajian majelis taklim, radio hingga TV lokal. Nah, itu sedikit resume singkat dari narasumber kita. Dan untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada Kak Muzakir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan, Kak. Baik, jazakumullah kepada Arif yang telah membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi mabad. Baik, teman-teman sekalian yang ada di Zoom maupun di YouTube pada sore hari ini, sebelumnya kami mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, tapi ala kulli hal semoga itu tidak menjadi penghalang kita untuk bagaimana di sore hari ini untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Ya, di mana Masya Allah materi yang kali ini diberikan oleh Arif kepada kami terkait tentang sejarah akan Palestina. Tapi mungkin di sore hari ini kita akan sedikit mengulik tentang apa sih sebenarnya Palestina itu, mengapa sih umat Islam harus untuk memperjuangkan Palestina, dan apa hubungannya Palestina dan Indonesia. Itu semua akan berkesinambungan pada sore hari ini. Tapi sebelum kita masuk kepada materi itu, sebelumnya teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini mungkin hal-hal yang sangat sedikit orang mungkin untuk dapat mengikuti ataupun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sore yang mulia ini saya bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita, termasuk atas apa yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, sehingga bisa bertemu dengan teman-teman sekalian yang walaupun mungkin di antara teman-teman ada kesibukan masing-masing, tapi Masya Allah, tabarakallah, tabarakarrahman, saya yakin dan percaya walaupun kita masih sedikit dalam Zoom ini ataupun dalam live ini, tapi yakin dan percaya ini menjadi saksi kita bahwa kitalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, orang-orang yang Allah berikan hidayah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mungkin banyak di antara kita seumur kita yang masih tidak mengetahui tentang bagaimana tentang Palestina itu, atau mungkin masih belum menginginkan hatinya untuk mendengar tentang Palestina itu. Tapi Masya Allah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar, walaupun mungkin niat kita untuk hanya mendengar, tapi yakin dan percaya semua kita menjadi salah satu orang yang dikategorikan sebagai pejuang-pejuang daripada umat Islam itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita kirimkan salam niat salawat atas kita Nabiullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang qudwah, beliau adalah seorang uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat waktu, kita mari sedikit ya memflashback diri kita ya.
Sudah sejauh manakah diri kita mengetahui tentang bumi Allah yaitu Palestina? Ya, Palestina mungkin adalah sebuah negara, tapi melainkan Palestina merupakan tanah umat Islam. Ya, Recording in progress. Kalau teman-teman mengetahui, ya, kalau teman-teman mengetahui dahulu Palestina itu dikenal sebagai negeri Syam. Ya, negeri Syam yang dimana kita ketahui bersama, negeri Syam ini adalah tempat yang Allah muliakan. Kalau kita mengenal Masjidil Aqsa ini, Masya Allah, banyak sejarah, banyak histori yang harus kita ketahui tentang tempat ini. Tapi kita umat Islam banyak tertidur, ya, ataupun banyak terlelap, tidak mengetahui bahwa ternyata keutamaan daripada Masjidil Aqsa ini sangatlah begitu besar, sama halnya dengan Masjidil Haram yang ada di Makkah, dan sama dengan halnya Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Tapi umat Islam hari ini hanya melihat, ya, karena mungkin propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana, orang-orang Yahudi di luar sana yang mereka tidak menginginkan umat Islam melihat akan Masjidil Aqsa ini, sehingga kita tidak memperjuangkan diri kita untuk membela Palestina. Padahal Palestina merupakan tanggung jawab kita semua. Palestina merupakan tempat itu dikenal sebagai negeri Syam. Negeri Syam yang dimana kita ketahui bersama, negeri Syam ini adalah tempat yang Allah muliakan. Bahkan Allah Subhanahu beberapa keutamaan yang mungkin pada sore hari ini saya akan membahas tentang apa sih keutamaan Palestina, apa sih keutamaan Masjidil Aqsa, ya, yang dimana kita ketahui bersama hingga detik ini dari tahun 1974 hingga detik ini Palestina itu dijajah oleh Yahudi Israel laknatullah alaihi. Hingga detik ini teman-teman sekalian. Bahkan pekan yang lalu belum masih berita yang sangat segar, ada 11 orang Palestina yang ditembak oleh orang-orang Israel laknatullah alaihi. Tapi kembali lagi PBB tidak sanggup untuk melakukan hal, tidak sanggup untuk memperjuangkan hak mereka. Padahal kalau berdasarkan asas kemanusiaan seharusnya seluruh negara-negara lain sudah melihat bagaimana aksi-aksi yang menindas ataupun menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, saya ingin mengaitkan ini dengan beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang 7 hal, ya, ataupun keajaiban tentang Masjidil Aqsa ataupun bumi Palestina. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa Palestina merupakan Ardul Muqaddasah. Apa artinya Ardul Muqaddasah, teman-teman sekalian? Adalah tempat yang disucikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya, yang dimana artinya wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci. Ya, tanah suci itu adalah apa? Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuhmu, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, dalam surah ini yang dimana artinya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa ternyata kita mesti untuk, ya, menjaga ataupun masuk ke dalam tanah yang suci ini, yaitu Ardul Muqaddas, yaitu tanah Palestina. Mengapa seperti demikian para jamaah sekalian, para teman-teman sekalian? Karena di Palestina lah tempat yang dimana kita ketahui lahirnya banyak orang-orang yang kita kenal sebagai nabi dan rasul. Makanya kenapa tempat ini dikatakan sebagai Ardul Muqaddasah, tempat yang Allah sucikan, ya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Apa artinya teman-teman sekalian? Tidaklah kita berpergian kepada kecuali 3 tempat. Apa itu 3 tempat tersebut? Yang pertama kata Rasulullah adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah, yang kedua adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, hadis ini telah menerangkan kepada kita secara jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah menginstruksikan kepada kita umatnya, kepada kita hambanya, kepada kita kaum Nabi Muhammad SAW untuk tidak berpergian kepada kecuali 3 tempat. Ya, hari ini orang-orang berbondong-bondong untuk berumrah. Hari ini orang berbondong-bondong untuk berhaji. Tapi sangat sedikit orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengunjungi Palestina. Nah, kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena inilah yang terjadi hari ini. Kebanyakan kita umat Islam tertidur akan kemuliaan daripada agama kita sendiri. Padahal, Masya Allah, ya, Palestina ini merupakan tempat yang Allah sucikan. Sebagaimana yang kami katakan tadi, adalah dalam surah Al-Maidah, Allah telah mensucikan tempat ini. Ya. Terus yang kedua, ya, keajaiban daripada tanah Palestina ini adalah apa? Merupakan Ardul Mubarakah, ataupun bumi yang Allah berkahi, tempat yang Allah berkahi. Mengapa dikatakan sebagai tempat yang diberkahi? Ya, karena
Sesungguhnya apa yang ada di sekitar daripada Masjidil Aqsa, apa yang berada di sekitaran daripada Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina merupakan tempat yang Allah suburkan, tempat yang Allah berkahi. Karena di dalamnya banyak darah-darah para syuhada, banyak dari darah-darah orang kaum muslimin yang berjuang untuk membela Masjidil Aqsa, yang hingga detik ini kita semua tidak sanggup untuk sholat berada di dalamnya. Padahal kata Rasulullah SAW, apabila kita sanggup untuk sholat ke Masjidil Haram yang ada di Makkah, maka 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Begitupun halnya dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ya, 1000 kali lipat yang Allah akan ganjarkan kepada kita. Dan begitupun Masjidil Aqsa para jamaah sekalian, teman-teman sekalian. 500 kali lipat pahala yang Allah akan ganjarkan kepada kita ketika kita mampu sholat berada di Masjidil Aqsa. Dan semua ini semoga menjadi nasihat bagi diri kita bahwa sesungguhnya ada satu tempat di Palestina yaitu Masjidil Aqsa yang perlu kita jaga. Ada satu tempat yang ada di Palestina itu Masjidil Aqsa, dan tempat yang Allah berkahi. Dan oleh karena itu inilah yang perlu kita kulik ataupun yang perlu kita terangkan kepada kita semua bahwa beginilah kemuliaan daripada Palestina itu sendiri. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita bisa mengatakan bahwa Palestina ini merupakan juga adalah Ardul Alamiyah, ya, seluruh alam. Kenapa? Karena kelak ya, di Palestina ataupun di Masjidil Aqsa merupakan tempat dikumpulnya seluruh umat Islam, seluruh umat dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Mengapa teman-teman sekalian? Karena ternyata peristiwa padang mahsyar kelak akan terjadi di mana? Akan terjadi di atas daripada Masjidil Aqsa. Ya, maka otomatis maka akan terjadi di Palestina itu sendiri. Makanya kenapa dikatakan Ardul Alamiyah ataupun seluruh alam. Terus selanjutnya, keempat, kita bisa kategorikan Palestina merupakan Ardul Islamiyah ataupun bumi Islam. Kenapa bisa dikatakan dengan bumi Islam para jamaah sekalian? Karena di Palestina lah lahirnya umat Islam yang kita kenal dengan seorang tokoh yang kita kenal dengan ahli fikih yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahirnya di mana? Lahirnya di Palestina. Ya, dan mazhabnya kita gunakan kebanyakan di Indonesia. Makanya kebanyakan umat Islam seharusnya yang di Palestina adalah orang-orang Islam. Tapi hingga detik ini orang-orang Israel merampas hak saudara kita, merampas segala apa yang ada hak saudara kita yang ada di sana, bahkan rumahnya, tempat tinggalnya, masjidnya, dan segala tempat yang ada mereka umat Islam. Sehingga apa? Mereka ingin menghancurkan, ingin mengambil hak-hak umat Islam yang ada di sana. Dan ini merupakan menjadi tanggung jawab kita karena sesungguhnya Palestina merupakan Ardul Islamiyah, ya, ataupun tempat yang Allah di mana bumi umat Islam itu sendiri. Selanjutnya sekali kan bahwa Palestina merupakan Ardul Isra wal Mi'raj, tempat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bersumpah dengan namanya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hamba yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, ya, yang berada di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang dimana kita ketahui bahwa ini adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa yang kita kenal dengan perintah wahyu pertama turun. Jadi sedikit cerita bagaimana histori pada saat itu. Ketika saat itu Rasulullah SAW berada di Makkah, ya. Dan pada saat yang beliau ada di Makkah sedang tertidur, tiba-tiba dipanggil oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ayolah ikutlah bersamaku. Dan pada saat itu Rasulullah ketakutan dan bahkan kedinginan ketika dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi pada saat itu malaikat Jibril meyakinkan kepada baginda Muhammad SAW, ya akhirnya Rasulullah ikut bersama dengan malaikat Jibril menggunakan namanya kendaraan yang bernama Buraq, yaitu sejenis kuda yang dimana jalannya seperti kilat, melebihi cepatnya kilat. Jadi perjalanan yang kita kenal antara Masjidil Haram yang ada di Makkah, Arab Saudi, menuju daripada Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, itu yang mungkin jaraknya berhari-hari pada saat dahulu kala menggunakan unta, tapi pada saat itu
Allah memberikan keutamaan, keistimewaan kepada Rasulullah mengendarai namanya binatang buruk, sehingga pada satu malam dia bisa melewati perjalanan itu, sehingga sampailah dia di Masjidil Aqsa. Di atas Masjidil Aqsa dia langsung naik ke lapis langit ketujuh. Untuk apa? Menerima daripada wahyu perintah salat. Maka Masya Allah teman-teman sekalian, peristiwa ini kita kenal peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengkategorikan bagaimana istimewanya negara Palestina ini, bagaimana istimewanya Masjidil Aqsa ini. Tapi hingga hari ini para teman-teman sekalian, kita diberikan fitnah, kita dimasukkan propaganda, sehingga kita semua tidak mengetahui bagaimana keutamaan daripada Masjidil Aqsa itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan bahkan di ayat ini Allah juga mengatakan barakna haulahu. Apa artinya teman-teman? Sesungguhnya Allah memberkati di sekeliling ataupun sekitar daripada Masjidil Aqsa itu sendiri, yaitu bumi Palestina itu sendiri. Masya Allah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban yang keenam setelah kita mengetahui peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana pertama tadi kita mengetahui bahwa Palestina merupakan Ardul Muqaddasah, yaitu tempat yang Allah sucikan. Yang kedua adalah Ardul Mubarakah, tempat yang Allah berkahi. Dan yang ketiga adalah Ardul Alamiyah, ataupun bumi seluruh alam. Yang keempat adalah Ardul Islamiyah, ataupun bumi umat Islam. Yang kelima adalah Ardul Isra wal Mi'raj, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam adalah Ardul Qiyamah. Ya. Mengapa dikatakan sebagai Ardul Qiyamah teman-teman sekalian? Karena di Masjidil Aqsa ataupun di Palestina itu sendiri kelak akan berada peristiwa padang mahsyar. Ya, padang mahsyar yang mungkin di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan di mana pada saat itu akan dikumpulkan seluruh umat dari sejak zaman Nabiullah Muhammad, dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Semua yang dahulunya telah meninggal Allah bangkitkan kembali tanpa mengenakan sehelai benang pun. Tetapi yang akan membedakan diri mereka adalah apa? Dengan segala amalan-amalan yang mereka kerjakan, dengan segala apa kerjaan yang mereka lakukan di dunia itu, para teman-teman sekalian. Dan pada saat itu peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa Yaumil Qiyamah ataupun hari kiamat. Dan tahukah teman-teman sekalian, ternyata ya, padang mahsyar nanti akan berada di mana? Di atas bumi Palestina ataupun di atas Masjidil Aqsa. Bagaimana luasnya kami tidak mengetahui, tetapi sepanjang mata memandang begitu luaslah daripada peristiwa padang mahsyar nanti. Dan bahkan ya ketika itu ada sebuah hadis yang mengatakan bagaimana seorang Maimunah bintus Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, aftina Baitul Maqdis." Ya, apa kata Maimunah? "Ya wahai Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa." Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah pada saat itu yang mengatakan Ardul Mahsyar wal Mansyar, di mana Palestina ataupun Al-Aqsa ini merupakan tempat peristiwa padang mahsyar. Tu bintu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, apa kata beliau? Kata Rasulullah, datanglah kepadanya dan salatlah di dalamnya. Fa inna salata fihi ka'alfi salatin fi ghairi. Dan barang siapa yang salat di dalamnya seperti salat 1000 kali lipat pahala di antara daripada salat di tempat lain. Dan ini ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 500 teman-teman sekalian ya. Terus bertanya lagi Maimunah kepada Rasulullah, "Ara'aita in lam astati an atahammal ilai?" Apabila kami melihat di tempat itu dan kami tidak sanggup untuk mendatanginya, maka apa kata Rasulullah? "Fatuhdi lahu zaitan yusraju fi." Maka berikanlah dia zait. Zait itu semacam penerang sehingga kita bisa menerangi daripada Palestina ataupun Masjidil Aqsa itu. Fa'ala zalika faqa hal itu, maka ia sama halnya dengan datang kepadanya. Nah, teman-teman sekalian, kalau inilah suatu keutamaan yang dimana yang keenam ini adalah peristiwa padang mahsyar nanti kelak akan ada di Palestina. Dan terakhir kita perlu ketahui Palestina ataupun Masjidil Aqsa merupakan tempat yang dikategorikan sebagai Ardul Anbiya wal Mursalin. Ya, tempatnya para nabi dan para rasul. Kita ketahui bersama seorang nabi yang bernama Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Ilyas, Zulkifli,
dan beberapa nama nabi-nabi semua lahirnya di mana? Di bumi Palestina. Sehingga banyak keutamaan daripada negara Palestina ini, tetapi kita kebanyakan umat Islam tertidur, ya, terlelap, tidak mengetahui akan bagaimana keutamaan daripada Masjidil Aqsa ataupun bumi Palestina. Dan perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, ternyata Palestina juga merupakan, ya, Masjidil Aqsa juga merupakan adalah kiblat pertama umat Islam sebelum kita berpindah kepada Ka'bah yang berada di Masjidil Haram yang ada di Makkah. Dan berapa jaraknya adalah 40 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Ala kulli hal, di antara semua itu kita meyakini bahwa ternyata Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Nah, inilah sedikit kami membuka, ya, kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan YouTube ini ataupun mendengarkan Zoom ini, bahwa ternyata banyak kemuliaan akan negara Palestina, tetapi hari ini sedikit orang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan Palestina ini, teman-teman sekalian. Oleh karena itu di sore yang mulia ini, saya cuma ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bagaimana kita membuka kembali diary kita. Kita membuka kembali lembaran-lembaran kita sehingga mencari bagaimana sesungguhnya sejarah akan umat Islam di bumi Palestina. Yang hari ini kita mengetahui Palestina dirampas oleh orang-orang Zionis Israel, Yahudi, lanatullah alaih, akan tetapi hari ini kita tidak pernah berhenti sehingga kita senantiasa menyuarakan berruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Apa artinya? Dengan darah, dengan ruh kita dan darah kita mengabdi untuk membela Masjidil Aqsa, teman-teman sekalian. Itulah mungkin sedikit yang kami bisa peroleh kepada teman-teman sekalian. Setelah ini mungkin ada tanya jawab ataupun apa, kami persilakan kembali kepada moderator. Tafadhol. Menarik sekali ya tadi paparan dari narasumber kita tentang gimana sih Al-Aqsa itu, gimana Palestina itu, bahkan banyak poin-poin spesifik tadi ya yang mengatakan bahwasanya Palestina itu di kemudian hari akan menjadi tempat-tempat yang unik. Kenapa tempat yang unik? Karena selain di sana tempat para nabi, banyak nabi yang lahir di sana. Lalu bercerita juga bagaimana ini menjadi daerah-daerah yang harus kita perjuangkan gitu. 3 tempat ya tadi. Pahala yang luar biasa ketika kita sholat di sana. Yang pertama tadi Mekah, itu bagaikan 1000 kali lipat. Lalu berbicara tentang Mekah 10.000 kali lipat, Madinah 1000 kali lipat, dan Palestina atau Aqsa itu 500 kali lipat. Ya silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk raise hand, atau boleh untuk mengetik di kolom chat, atau boleh langsung open mic. Dan bagi teman-teman yang ada di YouTube, boleh untuk mengisi pertanyaannya di live chat YouTube yang sedang berlangsung. Jazakumullah ya Ustadz atas penjelasannya. Di sini saya akan bertanya, kemarin kan ada R20 ya, Religion 20 di kegiatan G20. Nah itu kan salah satunya untuk membahas perdamaian dunia. Sebetulnya bagaimana sih peran Indonesia dalam kemerdekaan Palestina ini? Karena dilihat kemerdekaan Palestina sudah digaungkan, apalagi Israel ya sudah banyak mengemukakan bahwasanya Palestina silahkan membuat negaranya dan lain sebagainya. Akan tetapi ya saya tuh ingin kejelasan yang pasti gitu menurut pandangan Ustadz, kalau di sisi peran Indonesia itu di sebelah mananya gitu, selain kita memberikan semacam konsumsi gitu, baik itu makanan, pakaian, maupun uang yang kita donasikan untuk Palestina. Terima kasih. Ya, Toyib, saya berterima kasih tadi sudah membahas tentang G20 yang dilakukan oleh Indonesia kemarin ya, di mana negara kita menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini. Kembali lagi bahwa semua ini adalah permainan orang di belakang layar, yang mungkin ketika kita mengangkat isu Palestina, banyak orang menutup telinga, bahkan menutup mata. Ya, yang padahal perlu kita ketahui bersama, Presiden kita pertama, Insinyur Soekarno sudah pernah mengatakan, selama bangsa kemerdekaan Palestina belum merdeka, maka selama itulah bangsa Indonesia akan membantu bangsa Palestina. Tapi hingga detik ini kita melihat, ya, telah banyak yang dilakukan oleh perjuangan oleh saudara-saudara kita, terutama di Indonesia ini, Masya Allah, dan bahkan orang-orang di Palestina pun sangat salut dengan kita, karena kita menjadi negara yang sangat dermawan untuk memberikan kontribusi kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, mohon maaf, mungkin selama ini banyak orang-orang yang ingin menggulirkan kebaikan, termasuk hal-hal kebaikan yang kemarin kita lihat ada suatu lembaga yang Masya Allah sangat rutin memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi ala kulli hal, kembali lagi banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan lembaga tersebut, yang akhirnya sehingga mencetuskan bahwa ketika kita membantu saudara kita di Palestina, sama halnya kita membantu teroris. Padahal tidak seperti demikian, teman-teman sekalian.
Tahukah kita bahwa harta kita menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kita apa yang telah Allah berikan kepada kita semua akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kelak nanti di akhir zaman, di akhirat nanti di padang mahsyar nanti Allah bertanya kepada kamu, ya fulan, ya fulana, apa yang telah kalian kontribusikan untuk memerdekakan bangsa Palestina yang di mana hari ini mereka menjadi warga ataupun umat Islam yang menjadi pejuang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, teman-teman sekalian. Nah, disinilah kalau kita mungkin memberikan sesuatu hal yang mungkin kita miliki, entahkah itu harta kita, entahkah itu dengan kemampuan kita, atau entahkah itu dengan doa-doa kita, saya yakin dan percaya itu merupakan satu langkah kita untuk bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sebelum penutup saya sempat menyebutkan sebuah hadis yang dimana Maimunah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Dan di penutup kata Rasulullah, apabila kita tak sanggup untuk datang sholat di dalamnya, maka berikanlah mereka zaitun. Ya. Zaitun dalam artinya adalah penerang-penerang buat mereka. Apa penerang-penerang itu bisa kita kategorikan dengan donasi kita, dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan doa kita, apapun yang kita miliki. Saya yakin dan percaya semua akan menjadi pemberat kita di Yaumil Mizan nanti. Dan bahkan teman-teman sekalian, saya masih ingat ada peristiwa ya yang kebetulan saya pernah jalan bersama seorang syekha. Syekha itu adalah seorang wanita, kalau laki-laki namanya syekh, kalau perempuan namanya syekha. Pada saat itu kami berjalan di suatu kampus, dan saat di kampus beliau bercerita tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan terakhir, ketika semua jamaah mendengarkan tentang bagaimana keadaan saudara kita di Palestina, mereka bersedih. Ya, dan bahkan Masya Allah ada seorang dermawan mengangkat tangan dan memberikan, ya Syekhah, saya berikan ini harta terbaik saya untuk Palestina. Dan saya ingin meminta semoga Allah berikan saya keturunan yang baik. Dan Masya Allah apa yang terjadi teman-teman sekalian, dengan sekejap, bukan dengan sekejap, dalam setahun Allah menjawab doa orang tersebut, sehingga apa, Allah memberikan keturunan yang baik terhadap beliau. Ini salah satu dampak ketika kita bagaimana berniat bersedekah, tapi sedekah tangan kanan kita ini kita lihat, tangan kiri kita ini tidak melihat di mana letak sedekah tersebut. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tak melihat di mana letak sedekah tersebut, maka itu adalah sedekah yang terbaik. Kami yakin dan percaya teman-teman sekalian, perjuangan Palestina memang itu tidak bisa kita lakukan dengan sendiri, kita harus kerjakan bersama-sama, dan mungkin akan panjang teman-teman sekalian. Tapi yakin dan percaya, step by step kita lakukan, insya Allah akan menjadi suatu perjuangan yang besar, sehingga kita bisa memerdekakan dan melihat bangsa Palestina ini merdeka. Allah juga dalam hadisnya, di akhir zaman nanti memang akan terjadi peperangan, dan kita tahu peperangan kapan akan terjadi. Sebelum kita menjadi berikan yang terbaik buat Palestina, jangan selalu kita bersuuzon, entar donasinya itu lari kemana, ke siapa, dan segala macam. Ya itu propaganda teman-teman sekalian. Tapi kita bagaimana husnuzon, yakin dan percaya kalau ada lembaga yang memberikan tentang Palestina, kita berikan yang terbaik dari kita, sehingga kalau itu akan menjadi pemberat kita di yaumil mizan nanti. Apalagi tadi sudah disebutkan ya, hadis Rasulullah, la tusyaddur rihal, kata Rasulullah sudah ditekankan, jangan kita berpergian kepada 3 tempat. Ya, hari ini berbondong-bondong ke Mekah, ke Madinah, tapi sedikit orang yang berbondong-bondong ke Palestina. Dan semoga kita semua yang mendengar dan kami yang berbicara ini, Allah mudahkan langkahnya untuk ke Palestina, sehingga kita bisa sujud dan beribadah kepada Masjidil Aqsa. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi menarik ya teman-teman, ketika tadi kita bercerita tentang bagaimana sih harusnya kita merefleksikan diri ya, supaya kita bisa ikut andil lah dalam perjuangan pembebasan Palestina. Seperti yang dikatakan narasumber tadi juga, bahwasanya ya ini bukan sesuatu yang bisa diraih dengan sangat gampang, karena ini butuh waktu, butuh proses, dan butuh barengan atau butuh jamaah gitu. Dan kalau ketika saya nih yang ditanya, karena memang kita dalam konteks KSC ini kenapa banyak mengangkat merefleksikan tentang kisah-kisah sejarah, bukan hanya tentang Palestina, tapi mulai dari beberapa peradaban-peradaban Islam, hampir yang kurang lebih 14 abad ini. Kenapa kita banyak bercerita seperti itu? Karena kita berharap banyak orang yang mengenali sejarah Islam gitu. Ketika banyak orang yang mengenal sejarah Islam, mereka akan tahu bagaimana cara berjuang untuk mereka. Makanya kenapa judul kita kenali sejarah, ciptakan inovasi. Karena prinsip kita bahwasanya sejarah itu akan selalu berulang. Sejarah itu akan selalu berulang, yang berbeda adalah pelakunya. Nah, pertanyaannya kemudian untuk kita mau nggak jadi pelaku itu? Atau kita mau jadi penonton saja? Nah, ini kan bagian dari refleksi kita. Ketika kita ingin ikut berjuang, ikut ambil andil untuk pembebasan Palestina, ya kita memulai dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita belajar dari sekarang dengan baik, menyiapkan diri, bahkan kalau perlu ya jadi pengusaha gitu,
biar suatu saat kita juga bukan hanya mengirim doa gitu, paling tidak kita bisa berdonasi dan lain sebagainya. Meskipun mau tidak mau ini kembali lagi kepada harus tim yang kuat, dan bukan hanya tim sih, bahkan butuh power negara yang kuat gitu. Dan ketika kita berbicara aspek negara, tidak hanya berbicara tentang aspek pemerintahan, melainkan kita semua yang hidup di satu negara ini. Nah, kira-kira nih Kak, sebagai presiden ya, presiden dari Satu Hati Palestina ini, apa sih yang menjadi harapannya Kakak sendiri membuat gerakan-gerakan seperti ini, atau mungkin apa sih ya aspek atau target jangka panjangnya lah dari gerakan-gerakan seperti ini? Kita ini masih kuat di saat-saat kita mungkin banyak waktu untuk menghabiskan untuk bermanfaat, ya kita perjuangkan saudara-saudara kita. Nah, akhirnya dengan hal itulah kami berkumpul dalam suatu komunitas yang sudah tergerak ya untuk bagaimana menjadi relawan volunteer Palestina ini sejak tahun 2015, dan akhirnya kami membangun, dan masya Allah tabarakallah sudah banyak yang telah alhamdulillah sudah ada yang kami telah berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita, dan masya Allah kami yakin dan percaya kami cuma sebagai wasilah, ya bukan orang yang memberikan secara penuh, tapi cuma tangan kedua kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan akhirnya Satu Hati Palestina ini terbentuk, sehingga hingga detik ini masya Allah banyak responden teman-teman para dermawan kepada kami, sehingga insya Allah apapun yang kita berikan kepada saudara-saudara kita insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga komunitas, kami katakan ini adalah sebagai komunitas ya, karena ini sebagai perwujudan kerisauan diri kami ya, karena selama ini kenapa tidak kita memberikan satu harapan kepada saudara-saudara kita ya, mungkin itu cuma sedikit senyuman dari mereka, tapi itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Apatah lagi nanti di padang mahsyar ketika Allah bertanya kepada kita, ya Muzakir, apa yang kamu berikan untuk Palestina? Ya, insya Allah kami akan menjawab bahwa inilah yang kami lakukan. Walaupun ini masih sedikit, tapi kami yakin dan percaya semoga ini istiqomah dan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah di komunitas menjadi salah satu komunitas ataupun lembaga yang rutin ya, kami sejak 2020 ya, masa COVID ya, alhamdulillah hingga detik ini masih terus intens memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita, dan alhamdulillah kami pun menyalurkannya secara langsung ya, karena kami juga berada di bawah naungan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sehingga insya Allah daripada amanah ataupun terjaganya apa yang diberikan oleh para dermawan, insya Allah kami prioritaskan lebih utama, karena itu menjadi tanggung jawab kami, karena kata Allah, la imanan liman la amanalah. Apa artinya? Tidak seorang beriman di antara kalian kalau kalian tidak melaksanakan amanah apa yang telah diberikan kepada kita. Allahu alam, semoga ini menjadi motivasi bagi kami, dan teman-teman yakin dan percaya ketika kita berada di jalur yang seperti ini, maka segala urusan kita akan Allah mudah. Diri saya sebagai traveler muslim, salah satu yang membawa saya juga sampai ke negeri luar adalah dengan cara memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kami di Palestina. Pertama kali saya keluar negeri ke Turki waktu itu karena asbab memperjuangkan Palestina. Kami diundang dalam konferensi saat itu di Turki, dan masya Allah itu juga asbab memperjuangkan hak-hak saudara kita yang ada di Palestina. Jadi jangan pernah ragu, karena rezeki Allah itu datangnya dari mana-mana, dan yakin dan percaya apa yang telah kita torehkan insya Allah akan menjadi pemberat nanti di yaumul mizan nanti. Allahu a'lam bishawab. Yang saya izin bacakan Kak, dari ya katanya Kak, kita sering dapat ini Kak, apa namanya, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Palestina. Nah, pertanyaannya itu Kak, apakah benar nih kalau kita berdonasi ke sana, donasi itu benar-benar sampai ke Palestina gitu? Karena sepengetahuannya kami bahwa di sana itu kan dijaga Israel dan lain sebagainya. Atau bagaimana sih Kak? Atau dengan ini mungkin hanya keraguan ya Kak, jangan sampai ditipu dan lain sebagainya. Silakan Kak untuk direspon. Oke, baik. Ya, jazakumullah ya, pertanyaan yang mungkin banyak memang menjadi desas-desus ataupun banyak jadi beban dari teman-teman sekalian. Apakah kita memberikan ke sana itu sampai? Saya yakin dan percaya insya Allah 100% itu sampai ketika kita memberikan kepada terpercaya, dalam artian mereka sudah track recordnya ada gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Waktu terjadi agresi
orang-orang Yahudi Israel kepada Muslim di Gaza. Karena teman-teman sekalian perlu ketahui, kalau kita langsung ke Masjidil Aqsa, itu akan sangat sulit untuk masuk. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh Israel laknatullah alaih. Tapi kalau ke Gaza, yang dimana Gaza ini merupakan wilayah tepi barat ya, ataupun wilayah yang paling ujung daripada antara Mesir dan Palestina, hanya satu tempat itulah yang hari ini belum bisa ditaklukkan oleh orang Yahudi, orang-orang Israel. Inilah tempat lahirnya para ahlul Quran. Disinilah tempatnya para lahirnya orang-orang yang membela Palestina, sehingga Gaza ini paling sulit ditaklukkan oleh orang Israel. Karena kenapa? Insya Allah semua bantuan yang kita berikan, ya terutama mungkin kepada satu hati Palestina, kami langsung salurkan. Ya, tapi kalau teman-teman mau lihat keabsahan dan keasliannya, itu insya Allah bisa kami berikan, tapi tidak kita buka secara umum karena ini menjadi suatu data kami juga. Tapi yakin dan percaya teman-teman sekalian, karena apa yang kita berikan mereka, kepada mereka, insya Allah akan menjadi manfaat bagi mereka. Kemarin di Ramadan kemarin kita hampir 7 program, ya termasuk diantaranya korban perang, ya diantaranya anak-anak kecil yang mendapatkan serangan. Iftar juga kami alhamdulillah memberikan iftar buka puasa pada itu, dan juga kita bagaimana memerdekakan orang-orang yang lagi menghafal Quran dengan beasiswa-beasiswa. Nah, caranya kita berikan itu insya Allah kami berada di jalur yang insya Allah amanah, karena langsung kepada saudara-saudara kita yang ada bantuan, ya tidak lagi dengan orang lain, melainkan langsung kepada orang yang ada di sana. Caranya itu insya Allah kita melalui dengan cara yang insya Allah amanah. Nah, dan itu saya katakan teman-teman sekalian, kalau kita yakin insya Allah demikian, karena kalau kita sendiri ragu-ragu, maka disitulah syaitan akan mengkelabui kita. Tapi kalau kita niat, ya dari sini Allah pasti akan sudah mencatat amal kebaikan kita. Dan insya Allah teman-teman sekalian, segala apa amanah yang diberikan, insya Allah kita akan cari bagaimana caranya untuk sampai ke tempat mereka, karena itulah yang kita ingin perjuangkan. Ya, dan itu insya Allah menjadi suatu tanggung jawab kami sebagai lembaga yang mengedepankan untuk bagaimana memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahu a'lam. Iya, menarik ya jawabannya untuk Kak Nurul ya tadi yang bertanya. Nah, jadi intinya teman-teman, jika kita ingin berdonasi, paling minimal atau bukan berdonasi sih, berbicara tentang ingin berkontribusi ya untuk menjadi satu orang, menjadi apa sih bagian dari pembebas Palestina ya. Wih, agak dalam nih. Paling tidak minimal dimulai dari niat dulu lah. Teman-teman berniat untuk berkontribusi di sana. Karena setidaknya niat itu kan bagian apa ya, maksudnya ada pahalanya tersendiri lah. Dan terkadang ketika kita sedikit mengaitkan dengan aspek psikologi ya, atau kesadaran bawah sadar gitu, biasanya ketika kita menyiapkan sesuatu dan apa sih, tubuh kita akan bergerak untuk mencapai itu gitu. Nah, jadi makanya kita diajarkan untuk berbaik sangka, jangan berburuk sangka gitu, berbaik sangka, karena itu apapun yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Karena hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan itu bisa menjadi tindakan. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan, tindakan kita, karena tindakan itu akan menjadi habit, kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadi nasib kita gitu. Jadi pada dasarnya nasib kita teman-teman ditentukan dari apa yang kita pikirkan gitu. Makanya kenapa orang itu banyak berpikir, mulailah dari mindset gitu. Dan kalau berbicara mindset, mulailah dari berniat baik gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini, saya izin kepada narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Barangkali buat kita semua nih, biar kita tetap apa ya, punya rasa kecintaan lah terhadap Palestina. Silakan. Mungkin closing statement kami pada sore hari ini, yang dimana kami cuma ingin menyatukan tekad kita ya dengan sebuah semangat ruh ya, yang dimana kita katakan dan sebut dam nafdi kaya aqsa. Apa artinya teman-teman sekalian? Dengan ruh kita, dengan jiwa kita, bidam, dengan darah kita, kita akan mengabdikan diri kita untuk Masjidil Aqsa. Ya, karena ini menjadi akan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab umat Islam yang ada di Palestina saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Dan yakin dan percaya teman-teman sekalian, bagaimana seorang bagaimana seorang pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu menaklukkan ya Konstantinopel, begitu pun dengan bagaimana kita mengetahui ya Muhammad Al-Fatih, ya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menaklukkan peperangan pada saat itu, dan kita juga semoga menjadi saksi sejarah untuk bagaimana memerdekakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kalau bukan dari kita sendiri dahulu, ya kita kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, kita edukasi
mereka, kita berikan pengetahuan mereka tentang bagaimana Palestina, keutamaan Palestina itu sendiri, sehingga kelak kita menjadi saksi menjadi jundullah, tentara-tentara Allah yang memerdekakan bangsa Palestina. Ingatlah teman-teman sekalian, segala apa yang kita dikerjakan di muka bumi ini Subhanahu wa ta'ala, dan di antara pertanyaan-pertanyaan Allah kelak nanti adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena ini merupakan tanggung jawab kita seluruh umat Islam, bukan orang-orang Palestina saja, untuk bagaimana menjaga kemuliaan, kesucian tempat Masjidil Aqsa. Dan oleh karena itu, satu tekad dan tujuan kita, sama-sama kita berjuang dengan darah kita, dengan jiwa kita, untuk bagaimana mengabdikan diri kita untuk Masjidil Aqsa, sehingga Al-Aqsa ini bebas, sehingga Palestina merdeka, sehingga kita semua umat Islam bisa beribadah di tempat sana, tanpa lagi membayar biaya kepada Israel, tetapi dengan memberikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Allahu a'lam bishawab. Iya, menarik ya. Tadi closing statement dari narasumber kita bahwasanya bagaimana kita bersiap diri, semoga insya Allah next time kita menjadi bagian orang yang berkontribusi dalam pembebasan Palestina itu. Dan berbicara tentang pembebasan Palestina, kembali mengulang bahwasanya tidak hanya berbicara tentang harta, tapi juga berbicara tentang apapun itu sebenarnya. Makanya salah satu alasan kita berbicara tentang KSC ini, Kenali Sejarah Ciptakan Inovasi, kita banyak memang merefleksikan ya kisah-kisah mulai dari bagaimana Rasulullah, bagaimana Khulafaur Rasyidin, atau bagaimana tentang Umayyah, Daulah Umayyah, Abbasiyah, bagaimana Turki Utsmaniyah dan lain sebagainya. Kenapa kita merefleksikan kisah-kisah itu dalam bentuk live Zoom dan lain sebagainya? Karena kita ingin memperlihatkan kepada banyak orang bahwasanya jauh sebelum kekalahan sih, ketika kita berbicara peradaban Islam ya, yang kurang lebih hampir 14 abad itu, ternyata banyak orang-orang polimet di sana. Dan kalau kita berbicara orang-orang polimet itu adalah orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan dan semuanya expert. Bukan palu gada, apa lu mau gue ada, tapi melainkan bagaimana pengetahuan itu dan semuanya expert. Dan mereka lah yang memiliki pengetahuan polimet itu justru orang-orang yang berkontribusi. Misalnya entahkah mereka yang berposisi sebagai khalifah, entahkah mereka yang berposisi sebagai memang orang saintis dan lain sebagainya gitu. Nah, kita ingin memperlihatkan itu kepada orang-orang. Karena sebenarnya kenapa saat ini banyak banget anak muda yang galau, insecure dan lain sebagainya, karena mereka kurang referensi tokoh, atau bahkan mereka pusing mau jadi apa. Nah, makanya pada dasarnya kita belajar sejarah, karena di sejarah lah kita belajar bagaimana tokoh-tokoh sebelumnya bisa membangkitkan kejayaan Islam dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita berbicara tentang sholat, teman-teman, bukan kurang lebih ya, minimal 17 kali dalam sehari kita membaca Al-Fatihah, dan di ayat-ayat terakhir Al-Fatihah kita meminta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu ada di ayat berikutnya kita bertanya, bagaimana ya jalan yang lurus itu? Jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan yang Allah murkai. Lalu bagaimana kita mengetahui yang mana jalan Allah ridhoi dan yang mana jalan Allah murkai? Maka dengan caranya adalah belajar sejarah. Karena di sejarah itu minimal ketika kita merefleksikan Al-Quran itu kan ada kisah-kisah bagaimana keluarga Imran, orang-orang baik misalnya Maryam dan lain sebagainya. Imran dan Maryam ini kan bukan nabi gitu. Jadi kalau nabi kan wajar saja kita bisa merefleksikan dari sejarah mereka. Atau ketika kita berbicara tentang bagaimana orang yang dimurkai, kita bisa melihat bagaimana Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya gitu. Lalu begitupun ketika kita merefleksikan tentang sejarah kebangkitan Islam, ketika kita melihat bagaimana Umayyah yang bisa berkontribusi untuk Islam, bagaimana Abbasiyah dengan pengetahuannya yang bisa berkontribusi, bahkan sebenarnya teman-teman ketika kita berbicara Renaissance atau teknologi yang luar biasa di Eropa saat ini, itu karena mereka belajar dari Baghdad dan Cordova. Sayangnya, karena kita adalah orang-orang yang jauh dari nilai-nilai sejarah, kita tidak tertarik belajar seperti itu, sehingga kita nggak tahu bahwa ternyata Eropa itu bisa sekeren sekarang ini, secanggih sekarang ini, karena mereka belajar dari kita dahulu kala. Sayangnya, kita hanya selalu berbicara bahwa kita dulu pernah jaya. Makanya kita membuat kegiatan-kegiatan seperti ini karena kita tidak ingin berbicara tentang masa lalu bahwa kita pernah jaya, kita dulu hebat dan lain sebagainya. Melainkan ayo kita ulang sejarah itu. Bagaimana caranya kita mengulang sejarah itu? Ayo menjadi pribadi yang lebih baik, ayo lebih banyak belajar. Dengan begitu kita bisa menjadi orang-orang polimet, bahkan tidak hanya sebagai orang polimet, melainkan negarawan.
ketika kita berbicara konteks negarawan teman-teman, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menjadi politisi, tapi ketika kita menjadi seorang akademisi, kita juga bisa berkontribusi dalam bentuk riset, atau bahkan ketika kita dalam orang yang bentuknya pebisnis gitu, atau apalah, orang yang bisnis lah fokusnya gitu, maka kita juga bisa berkontribusi dalam bentuk harta. Karena yang saya pahami tentang konteks negarawan itu adalah bagaimana kita berkontribusi untuk negara kita. Nah, lalu ini, dan menurut saya ketika kita juga ingin berbicara tentang Palestina, itu butuh banyak tokoh-tokoh negarawan yang peduli terhadap Palestina. Sehingga ketika kita nih, yang beberapa orang nih yang sekarang yang sedang menyaksikan Zoom dan lain sebagainya, atau bahkan live di YouTube, ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Palestina, maka tunjukkan bagaimana caranya kita menjadi negarawan-negarawan itu, agar tiba pada suatu masa nanti saat kita yang dipercaya menjadi seorang khalifah itu kan sesuatu yang akan berganti ya. Suatu saat kita akan menjadi khalifah, apapun itu, maka kita bisa berkontribusi lebih dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari saat ini. Saya pikir itu teman-teman refleksi kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami dan narasumber kami, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan, mungkin gangguan teknis dan lain sebagainya di awal-awal pertemuan. Ya begitulah salah satu kendala ya ketika kita berbicara online ya. Tapi terlepas dari apapun itu teman-teman, saya memohon maaf, dan kurang lebihnya alhamdulillahnya ketika teman-teman mendapatkan pengetahuan baru, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah, yang keliru, itu murni dari datangnya dari kami secara pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.